Mungkin Pak, terkait donasi lagi Pak, ini kan tujuannya untuk pengobatan Agus ya Pak, diperuntukkan oleh Tenovi dan juga Bang Densu. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal-hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Nah, kalau donaturnya nggak mau ya, ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus, yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa loh gitu. Saya bisa kecewa itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Ya cukup ya. Siapa Menteri? Ya, terima kasih ya. Ada yang salah yang saya sampaikan? Luar biasa, luar biasa Pak. Bapak luar biasa, bangga ketemunya Pak. Ya oke ya, makasih ya Bapak, terima kasih Bapak. Semoga bagus. Lanjut sama Iya lanjut ya, silakan. Melanggar hak asasi manusia ini ya, dan kita minta ini dibereskan secepatnya. Jika tidak bisa dengan cara-cara mediasi, maka kita tempuh jalur hukum, ultimum remedium, lapor polisi. Ya, lapor polisi bukan hanya penggelapan atau pemerasan di sini. Ya, kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian material. Ini kerugian material mata nggak bisa lihat loh, nggak bisa dinilai, nggak bisa diukur dengan uang ya. Farhat, kamu 2012 pernah ditolong sama Yusuf Hamka, ya. Ketika sekarang kamu ada masalah, kamu serang Denny, kamu serang istrinya, ya. Kamu lupa siapa yang dulu ngebebasin kamu. Kamu lupa dulu siapa yang bantuin kamu. Kamu dilaporin karena kamu bawa-bawa etnis Cina, kamu dilaporin sama Anton Medan. Kamu dilaporin kan sama Yusuf Hamka, terus kamu datang, kamu nangis-nangis, kamu minta tolong Farhat ya. Tuh, kamu minta tolong, terus akhirnya apa? Yusuf Hamka cabut laporan. Anton Medan tidak mau cabut laporan, ya. Akhirnya apa? Diajak damai sama Yusuf Hamka. Yang keluar duit buat meredam si Anton Medan itu uangnya Yusuf Hamka. Tuh. Jadi Farhat abuse kamu ya, Farhat abuse. Kamu belajar lagi yang namanya mengingat jasa orang. Ya. Dulu yang nyelamatin kamu ya. Yang nyelamatin kamu dari Anton Medan, dari penjara itu Yusuf Hamka. Ya. Orang yang udah nganggep Ci Olive sama Densu sebagai anak kandungnya. Walaupun mereka bukan anak kandung tapi udah kayak anak. Gila lu para tebius. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti akhirnya minta bantuan kepada Yusuf Hamka. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Menantang Pratiwi Novianti, saya punya mobil harga 3 miliar. Untuk Novi siram muka sendiri pakai. Berani nggak? Lu ngadi-ngadi lu Pak, lu aneh lu bikin. Saya tantang Novi. Saya tantang Novi. Mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Lah, lu gimana sih Pak? Lu gimana? Harga mata kita, lu mau hargain cuma 3 miliar Pak. Lu gimana ini? Saya tantang Novi, saya punya mobil harga 3 miliar. Saya kasih kalau dia mau siram mukanya, matanya pakai air keras. Itu sebuah tantangan yang sangat tidak mungkin terjadi. Pak, kalau nantangin orang itu ya biasanya pakai sesuatu itu yang spektakuler. Saya kasih 300 miliar untuk siram muka dengan air keras. Itu mungkin masih masuk akal Pak, 300 miliar.
bisa opresong, langsung ke Korea, pakai dokter kulit yang paling oke, mata juga langsung bisa segera disembuhkan. Lumayan dong 300 miliar. Paling modal-modal buat sembuhin mata cuma 1,5 miliar, Em. Iya kan? Nah lu kenapa cuma 3 miliar? Itu pun udah jadi mobil. Mobil 3 miliar dijual cuma 2 miliar atau 1,5 miliar. Ujungnya jumlahnya sama lagi kayak duitnya si Agus 1,5 miliar mobil lu, gimana sih? Kali ini Pak kurang cucok tantangannya. Terus gue mau dengerin dia ngomong dulu ya. Ini siapa? Alvin Lim. Berani nggak? Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Alvin Lim sekarang jadi kuasa hukumnya Agus. Katanya demi kemanusiaan. Nih buat Pak Alvin Lim, kalau memang untuk kemanusiaan Pak Alvin, ya saya kasih tahu kronologisnya. Yang menzolimi Agus itu Aji, menyiram pakai air keras, kan begitu. Itu kalau demi kemanusiaan berarti Anda yang disasar itu, yang jadi target adalah Aji, dan Aji sekarang sudah di penjara. Artinya sudah selesai ini. Kalau Anda menjadi kuasa hukumnya Agus kok yang diserang Novi, berarti bukan demi kemanusiaan, tapi demi duit, ya Pak Alvin. Meskipun Anda ngomong mau sekeras apapun, mau teriak-teriak apapun, mau pingsan lagi kayak waktu itu, kalau itu yang diserang adalah Novi, berarti bukan lagi kemanusiaan, tetapi duit. Ya, saya dan LQ Indonesia Law Firm, ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Dan saya kasih tantangan kepada Novi, ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Nih dramanya si Agus nih ya, hari-hari ada aja gebrakannya. Hari-hari ada aja aktor baru yang masuk ke geng dia. Nih, sekarang nih, tiba-tiba Alvin Lim belain dia. Bahkan Alvin Lim nantang Tenovi, ya bakal ngasih 3 miliar ke Tenovi asal Tenovi mau disiram pakai air keras. Ini mohon maaf banget nih, Tenovi sibuk lagi nyiram tanaman hidroponik, jadi nggak sempet nyiram-nyiraman air keras begitu. Dan gue denger-denger kan katanya si Alvin Lim ini anaknya 9 naga. Dia sendiri yang bilang ya kan. Nah gue cari tahu tuh di Google, muka-muka 9 naga itu kayak mana. Muncullah foto-foto ini. Ini bapaknya Alvin Lim yang mana nih? Yang mana yang ngefotoin atau yang mana? Sampai gue minta bantuan sama Son Goku loh. Di Dragon Ball itu. Ya, karena dia punya naga juga. Masalahnya yang gue reaction ini, anaknya 9 naga. Kan gue takut kenapa-kenapa ya. Ya udah, gue di-backingin aja sama Son Goku Dragon Ball. Terus kata si Alvin Lim, kasus yang menimpa si Agus ini melanggar hak asasi manusia. Masalahnya si Alvin ini udah memastikan apa belum nih si Agus ini manusia apa bukan, takutnya lah bubu. Terus Alvin juga bilang, masalah ini harus diselesaikan segera ya. Kalau nggak bisa diselesaikan dengan cara mediasi, lebih baik diselesaikan dengan cara hukum. Kalau kata gue, kalau nggak bisa diselesaikan dengan cara mediasi, mending diselesaikan dengan cara imunisasi. Soalnya si Agus ini dikit-dikit tantrum, dikit-dikit nangis gitu, kayak bayi. Terus lu tahu nggak konyolnya apa? Konyolnya Alvin Lim bilang dia kan bakal lapor polisi nih, karena ini kasusnya bukan cuma penggelapan atau pemerasan aja. Bahkan rumahnya Tenovi sama rumahnya Densu itu bisa diambil sama mereka buat mengganti material yang kemarin-kemarin itu udah merugikan pihak Agus gitu. Gila. Yang bangun rumah Tenovi sama Densu itu tukang bangunan, ya kan? Yang ngedoain pas awal rumah jadi itu Pak Ustadz. Mereka asal main ambil-ambil aja seenak jidat ya. Rumah orang main diambil-ambil aja. Rumah Barbie aja mau nggak lo? Atau rumah hantu ya di daerah Surabaya no, di daerah Darmo, rumah Darmo mau ambil aja. Kok jadi ngeributin rumah orang ya? Yang bener itu klien Anda yang harusnya dibawa ke rumah sakit ya, dibawa ke psikiater. Mungkin terganggu mentalnya, cara berpikirnya gimana kok bisa ini terjadi gitu loh. Bukan malah main ambil rumah-rumah orang. Terus yang mau gue tanyain ya, ini konferensi persnya ini temanya apa sih? Kok gelap-gelap begini, remang-remang begini, ini temanya bioskop? Atau hematisasi listrik? Atau gimana?
Redu banget, redu banget. Ada statement di mana isi turunan untuk membiayai Ibu Agus dan 7 turunannya. Pokoknya 7 turunan aja isinya. Ya, ketika Novi membaca itu secara sadar, jelas saja dia menolak. Ya ngapain ngurusin cucu-cucu orang Novi kan sendiri kan punya keturunan nanti kan. Keturunan dia sampai ke kedua, ketiga dia belum tentu dia bisa urus, pas aja ngurus ke keturunannya Agus sampai 7 turunan. Dan berarti dia nggak benar tuh statement itu, atau adanya pernyataan 7 turunan tadi yang dibuat dalam perdagangan, ya itu nggak benar. Orang waras tuh akan bisa terima itu. Nah, Novi ini masih waras, jadi dia masih menolak itu. Brian Praneda mengungkap alasannya mundur dari posisi penasehat hukum Pratiwi Novianti atau yang biasa dikenal sebagai Teh Novi. Menurut Brian, kepergian Novi dari acara pertemuan dengan pihak Agus Salim pada 26 November 2024 adalah penyebab utamanya. Dengan perginya keluarnya Novi dalam pertemuan, tentunya saya pada saat itu melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum pro bono kepada Novi sudah tidak sesuai lagi pada tempatnya, ujar Brian saat memberi keterangan media di Liberta Kitchen pada Kamis malam. Brian menjelaskan tujuannya memberikan pendampingan hukum kepada Novi agar permasalahan donasi untuk pengobatan Agus bisa cepat terselesaikan. Namun ia mengungkapkan telah berseberang pendapat dengan Novi soal mekanisme penyelesaian dana donasi usai pertemuan tersebut. Brian menyebut tindakan Novi yang meninggalkan ruang ballroom Vertu apartemen diputuskan sepihak oleh mantan kliennya itu. Saya sudah melihat bahwa sudah tidak ada lagi kesepakatan antara advokat dan klien dalam strategi legal action yang akan dilakukan. Sehingga Brian mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tidak lagi menangani kasus tersebut. Brian menyampaikan sempat mengalami konflik batin saat melihat Novi meninggalkan forum. Dia pun menyinggung alasan Novi bertindak demikian. Jadi terdapat kondisi-kondisi yang membuat akhirnya Pratiwi Novianti walk out dari pertemuan tersebut. Namun Brian enggan merinci apa maksud dari kondisi di muka umum. Ia mengklaim kondisi tersebut berasal dari eksternal sehingga dia memilih merahasiakannya. Dalam kesempatan yang sama ia membantah adanya intimidasi dari pihak Agus kepada Novi. Menurut Brian, pertemuan kemarin berjalan kondusif. Brian juga menjamin draft kesepakatan bersama yang berisi perjanjian penyelesaian kisruh dana pengobatan Agus disetujui oleh Novi sendiri. Pengunduran diri itu, kata Brian, merupakan hak pengacara yang diatur dalam undang-undang tentang advokat. Menurut Brian, hal itu telah dipertimbangkan secara objektif meski akhirnya warganet menuduhnya membelot kepada Agus. Namun ia mengklaim tindakan yang diambil sepenuhnya berkaitan dengan Novi saja, bahwa bantuan hukum yang saya berikan sudah tidak bermanfaat lagi, katanya.